Megawati Hangestri tak pernah menyangka pagi itu akan mengubah hidupnya. Di tengah sesi latihan rutin bersama klub Fenerbahce Medicana, ia menerima surat elektronik resmi dari Federasi Internasional Bola Voli, FIF. Ia diundang untuk mewakili klub dalam ajang prestisius Queen Service and Spike of the World 2025 yang akan digelar di Istanbul, Turki. Ajang tersebut bukan sembarang turnamen. Hanya pemain dengan catatan impresif yang terpilih, dan ini menjadi kehormatan besar bagi Megawati, apalagi baru saja bergabung dengan klub raksasa Turki itu. Namanya kini tercatat di antara para bintang dunia lainnya, mimpi yang dulu hanya sebatas angan. Dalam hati, Megawati tahu, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah panggung dunia, kesempatan untuk membuktikan bahwa kekuatan dan semangat dari Indonesia bisa bersinar sejajar dengan bintang-bintang dari negara besar lainnya. Pesawat yang membawa Megawati mendarat di Bandara Internasional Istanbul. Kamera wartawan sudah menantinya di pintu keluar, dan para penggemar Fenerbahce membawa spanduk bertuliskan, HS Geldin, Megatron. Julukan itu, Megatron, langsung melekat karena kekuatan smash-nya yang hampir tak terbendung. Senyumnya mereka saat ia melambaikan tangan ke arah kerumunan. Meskipun ini bukan pertama kalinya ia tampil di kancah internasional, sambutan luar biasa dari publik Turki membuat hatinya bergetar. Ia merasa dihargai, diterima, dan yang terpenting, ditantang untuk lebih hebat. Di balik sorotan kamera, pelatih kepala Marcelo Abondanza berdiri memperhatikannya. Ia melihat pada Megawati bukan sekadar atlet baru, tapi pion penting dalam rencananya membawa Fenerbahce menuju kejayaan musim ini. Keesokan harinya dalam rapat tim tertutup, pelatih Marcelo membuat pengumuman mengejutkan. Megawati resmi ditunjuk sebagai oposito utama tim, menggantikan Melissa Vargas yang selama ini menjadi ikon klub. Ruangan sempat hening, lalu diikuti tepuk tangan, beberapa tulus, beberapa diplomatis. Vargas sendiri, yang duduk tidak jauh dari Megawati, tersenyum tenang. Tunjukkan apa yang kamu punya, katanya sambil menepuk bahu rekan barunya. Meski persaingan dimulai, solidaritas di antara mereka tak luntur, dua kekuatan besar dalam satu tim, dengan ego yang harus dikendalikan demi tujuan bersama. Megawati menyadari tanggung jawab yang kini dipikulnya tidak ringan. Ia bukan hanya menggantikan legenda klub, tapi juga membela kehormatan negaranya lewat performa individu. Tekanan itu besar, tapi api semangat di dalam dirinya jauh lebih besar. Hari yang ditunggu pun tiba. Stadion Burhan Felix Sport Hall dipadati oleh ribuan fans, lengkap dengan atribut kuning-biru kebanggaan Fenerbahce. Uji coba perdana Megawati bersama tim menjadi laga yang paling dinanti publik Turki pekan itu. Ketika namanya dipanggil, gemuruh stadion mengguncang. Megawati Han. Megawati Han. Sorak penonton, menciptakan mantra penyemangat baru untuknya. Ia menatap langit-langit stadion sejenak, menghela napas, lalu masuk ke lapangan dengan langkah mantap. Smash pertama yang ia lepaskan langsung menembus blok lawan dan menggetarkan lantai lapangan. Fans berdiri, bersorak histeris. Dunia kini mengenal siapa Megawati Hangestri, bukan lagi bintang masa depan, tapi bintang masa kini. Kompetisi Queen Service and Spike of the World resmi dimulai. Atlet-atlet terbaik dari seluruh dunia berkumpul, membawa teknik, semangat, dan gengsi negara masing-masing. Bendera dari puluhan negara berkibar di dalam stadion utama Istanbul. Yang mengejutkan, dalam format turnamen kali ini, Megawati dan Melissa Vargas tergabung dalam tim yang sama, mewakili Fenerbahce sebagai klub unggulan. Rivalitas dalam liga berubah menjadi kolaborasi internasional. Senyum dan pelukan mereka di awal pertandingan memberi pesan, kita kuat bersama. Namun, di balik kerjasama itu, semua tahu, ajang ini adalah unjuk kekuatan individu. Hanya satu yang akan dinobatkan sebagai Queen of the Spike, dan baik Megawati maupun Vargas tahu, keduanya punya peluang yang sama besar. Di babak pertama kompetisi Spike, Melissa Vargas tampil lebih dulu. Ia mengayunkan tangan kirinya, melompat tinggi, dan menghantam bola dengan kekuatan yang memecah udara. Layar besar menampilkan kecepatan Spike, 125 km per jam, rekor baru. Penonton bersorak, para jurnalis mulai mengetik cepat di laptop mereka. Para atlet lain, bahkan pelatih lawan, memberi tepuk tangan. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah pernyataan keras, Vargas belum habis. Megawati menatap papan skor dan tersenyum kecil. Ia tahu tantangannya semakin berat, tapi juga semakin menarik. Ia tak datang sejauh ini hanya untuk menyaksikan, ia datang untuk bersaing. Megawati melangkah ke garis Spike. Sorotan kamera beralih padanya, dan stadion mendadak sunyi. Ia memejamkan mata sejenak,
membayangkan serangan sempurna. Saat peluit berbunyi, ia melompat dengan keanggunan dan kekuatan yang menyatu. Bola melesat keras melewati net. Angka kecepatan muncul di layar digital, 120 km per jam. Setara dengan rekor tahun lalu, tapi masih 5 km di bawah Vargas. Tepuk tangan tetap bergema, ini pencapaian besar untuk debutnya. Para komentator langsung berspekulasi. Apakah itu batas Megawati? Tanya salah satu dengan nada ingin tahu. Tapi bagi Megawati, itu bukan akhir, itu hanya awal dari pembuktian. Langkah Megawati terasa berat namun pasti saat ia kembali ke garis spike. Suasana stadion berubah sunyi, seperti alam pun memberi ruang pada detik-detik menentukan ini. Tak ada suara, hanya degup jantungnya sendiri yang ia rasakan bergema di dada. Di seberang lapangan, para rival dari berbagai negara berdiri dan memperhatikan. Ini bukan hanya pertandingan lagi, ini momen yang akan tercatat dalam sejarah voli dunia. Megawati mengatur napas, menatap bola, dan membiarkan semua keraguan lenyap dari pikirannya. Ia mengingat satu hal, semua latihan, semua luka, dan semua perjuangan yang membawanya ke titik ini. Ketika ia mulai bergerak, waktu seolah melambat, hanya tersisa satu tujuan, melampaui batas yang pernah ada. Loncatan Megawati kali ini lebih tinggi dari sebelumnya. Di udara, ia memutar bahu dengan teknik sempurna dan menghantam bola dengan semua tenaga dan presisi yang ia miliki. Suara keras bola yang meledak di lantai lapangan menggetarkan seluruh stadion. Layar elektronik menyala cepat, 135 km per jam. Sesaat hening, lalu boom! Stadion meledak dalam sorakan tak terbendung. Penonton berdiri, kamera beralih ke wajah pelatih, rekan tim, dan bahkan Vargas yang bertepuk tangan dengan kagum. Megawati sendiri terdiam beberapa detik, seolah tak percaya. Namun saat ia menoleh ke papan skor dan melihat angka itu, air matanya mengalir pelan. Itu bukan hanya angka, itu adalah jawaban bagi semua yang pernah meragukannya. Upacara penutupan berlangsung dengan megah. Megawati berdiri di podium tertinggi, diapit oleh atlet-atlet dunia yang selama ini hanya ia lihat di layar televisi. Bendera Indonesia dan Fenerbahce berkibar berdampingan, simbol dua rumah yang kini ia banggakan. Presiden FIF, Fabio Azevedo, mengenakan selempang emas bertuliskan Queen of the Spike di tubuh Megawati. Sorotan kamera internasional memfokuskan pada senyumnya yang tulus namun tegas, senyum seorang juara sejati. Dunia menyaksikan kelahiran Ratu Baru Voli Dunia. Dalam pidato singkatnya, Megawati berkata, ini bukan hanya untuk saya, ini untuk semua anak muda di kampung kecil yang berani bermimpi besar. Kalimat itu menggema, menciptakan gelombang inspirasi jauh melampaui batas negara. Megawati duduk di balkon hotelnya malam itu, menatap langit Istanbul yang bertabur bintang. Ingatannya kembali ke tanah kelahirannya, Banyuwangi. Jalanan tanah, net voli dari jaring bekas, dan bola usang yang dulu ia kejar setiap sore. Ibunya, wanita tangguh yang menjual gorengan dan tak pernah absen menjemputnya setelah latihan, adalah alasan utama ia tidak pernah menyerah. Setiap peluh yang menetes di tanah kampung menjadi pondasi kekuatannya hari ini. Waktu kecil, ia pernah berkata sambil menunjuk langit, suatu hari, aku akan sampai ke sana. Kini ia sadar, ke sana, bukan tempat tertentu. Itu adalah panggung dunia, dan ia sudah berdiri di atasnya. Tak banyak yang tahu betapa pahit jalan yang harus ia lewati. Cedera lutut saat remaja hampir membuatnya berhenti. Seleksi tim nasional yang gagal ia lewati di tahun pertamanya menjadi luka yang sulit dilupakan. Ada malam-malam di mana ia menangis sendirian di asrama pelatnas, bertanya apakah semua ini layak diperjuangkan. Ada suara-suara dari pelatih dan komentator yang meragukan kapasitasnya sebagai oposite murni. Namun, ia memilih tetap berjalan. Bukan karena tak takut gagal, tapi karena tahu bahwa menyerah akan lebih menyakitkan daripada mencoba dan gagal lagi. Dan malam ini, semua rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan. Di sela kompetisi dan latihan yang ketat, Megawati menemukan sisi lain dari Istanbul, kehangatan manusia dan persahabatan yang tulus. Ia semakin dekat dengan salah satu rekan sesama atlet, pemain tengah dari tim Serbia bernama Luka. Obrolan ringan sehabis latihan berubah menjadi diskusi mendalam tentang hidup, mimpi, dan budaya masing-masing. Luka yang humoris dan perhatian menjadi teman yang menyegarkan hati Megawati di tengah tekanan dunia kompetitif. Meski tak pernah secara eksplisit menyebut kata cinta, Megawati tahu ada benih perasaan yang tumbuh. Ia tak mau terburu-buru. Bagi Megawati,
Cinta adalah sesuatu yang berjalan beriringan dengan kepercayaan, seperti kerja sama di lapangan. Kemenangan Megawati menjadi berita utama di berbagai media olahraga dunia. Tawaran mengalir deras, dari klub-klub top Italia, Jepang, hingga Brasil. Agen-agen mulai berlomba-lomba menghubungi manajernya. Namun, Megawati memilih tenang. Ia tahu, perjalanan masih panjang. Ia ingin fokus menuntaskan musim bersama Fenerbahce, membalas kepercayaan klub yang membesarkannya. Dan yang tak kalah penting, ia ingin memperkuat timnas Indonesia di SEA Games mendatang. Baginya, menjadi juara bukan soal trofi atau kontrak mahal, tapi tentang konsistensi, dedikasi, dan memberi dampak jangka panjang bagi olahraga tanah air. Ia ingin dikenal bukan hanya sebagai yang tercepat, tapi juga yang paling setia. Nama Megawati kini tercetak di buku rekor dunia. Julukan, Megatron, tak lagi sekadar ejekan atau candaan, itu lambang kekuatan, keberanian, dan harapan. Ia menjadi simbol bahwa perempuan Asia Tenggara bisa bersaing di panggung tertinggi dunia. Anak-anak di seluruh Indonesia kini bermain voli sambil meneriakan namanya. Sekolah-sekolah menambahkan kisah Megawati dalam pelajaran olahraga dan motivasi. Ia telah menjadi lebih dari atlet, ia adalah ikon budaya. Dan bagi Megawati, satu hal tak pernah berubah. Ia tetap gadis Banyuwangi yang mencintai olahraga dengan sepenuh hati. Ia tahu, legenda bukan dibangun dari satu kemenangan besar, tapi dari ribuan langkah kecil yang terus berjalan tanpa henti.